Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bahan bakar bensin ya. Apakah karat di tangki itu disebabkan oleh bensinnya Pertamina? Apakah karena pakai Pertamax terus tangki bensin bisa karatan? Entah kenapa ya orang-orang kok menyalahkan ke Pertamax. Beberapa vlogger, ada 2 vlogger minim itu ngomong bensinnya injektornya rusak karena karatan. Yang satu lagi nunjukkan tangki mobil, tangki bahan bakarnya mobil di drain banyak karatnya. Nah, apakah memang karat itu penyebabnya karena bensin? Apakah karat itu terjadi karena bensin merek tertentu ya? Kalau menurut penulis itu salah ya. Jadi karat itu bukan tergantung pada merek bensin tertentu. Jadi karat itu harusnya sudah merupakan bagian dari bensin. Itu bawaannya bensin. Mau bensin apapun, itu karat di tangki bisa terjadi. Karena ya kita lihatlah sejarah ya. Mungkin ada yang ngomong, oh kualitas Pertamina sekarang buruk. Tapi ya karat di tangki sudah terjadi sejak lama. Yang memilih GL Pro, GL Max, Mega Pro barangkali itu ngomong kan, kalau tangki karatan itu jadi bagian dari hidup mereka. Jadi yang namanya karatan itu sudah menjadi salah satu kebutuhan yang harus ditangani untuk kendaraan-kendaraan itu. Jadi penulis sendiri punya temen punya GL Pro. Itu salah satu masalah yang selalu jadi cerita, itu adalah tangki karatan. Jadi cerita karena dia pakai trik berbagai macam. Pakai gabus, pakai kertas tisu di lem Korea, pakai opo maneh. Sembuh lah akeh ceritane. Kalau lihat di internet juga ada pakai fiberglass. Nah, itu kan zaman dulu orang itu banyak pakai bensin premium, tapi tetap karatan nih. Zaman dulu juga ada Pertamax Plus, tetap karatan. Pertamaxnya dulu juga beda dengan Pertamax sekarang. Kalau yang pernah merasakan Pertamax dulu itu yang ada timbalnya, wow mantep, enak gitu ya. Tapi ya ada kasus karatan. Dan nggak cuma di Indonesia saja, di luar negeri juga ada kasus tangki karatan itu. Malah sekarang itu jadi makin banyak karena apa? Karena E10, E85 apalagi ya. Tapi kalau E85 kayaknya kendaraan tua nggak kuat ya. E10 lah. Jadi terutama untuk kendaraan-kendaraan tua. Kalau kendaraan baru memang sudah dirancang untuk bisa E85 ya. E85 itu etanolnya 85%, E10 itu etanolnya 10%. Nah, bahan bakar etanol itu adalah bahan bakar yang menyerap air. Nah, untuk bikin kendaraannya aman, nggak mengalami masalah menggunakan E85 atau E10, harus ada treatment khusus, harus ada penanganan khusus. Jadi ya mungkin kita dengar ada pabrikan yang buat tangki bahan bakarnya dari bahan fiberglass.
yaitu salah satu metode pabrikan untuk mengurangi karat pada tangki. Jadi sebenarnya yang namanya bahan bakar itu memang sudah cirinya menyebabkan karat pada tangki. Juga perhatikan ya, kasus ini nggak terjadi akhir-akhir ini saja, sudah sejak dulu ada. Buktinya apa? Buktinya adalah mulai zaman dulu sudah ada untuk apa ya, anjuran kalau ngisi bensin itu harus full. Kenapa harus full? Karena kalau nggak full ada ruang di mana tangkinya itu akan kena air. Sumber dari mana airnya? Dari penguapan bensinnya. Ya entah mengapa penguapan bensin itu bisa menghasilkan air ya. Hidrokarbon menguap, mungkin karbonnya lepas jadi CO2, H-nya berikat dengan O2 menjadi H2O, jadi air. Dan air ini jadi sumber karat. Ya entah mengapa kok bensin ya nggak netral ya. Karena air kalau murni, kalau netral pH 7,0 itu tidak akan membuat karat. Tapi ya entah mengapa kok jadi karat. Ya berarti bensin itu punya sifat yang nggak netral. Entah basah, entah asam, pokoknya nggak netral lah ya. Jadi tugas pabrikan ya untuk membuat tangki bensin itu bisa netral, bisa nggak berkarat ya. Jadi ya pabrikan sendiri berusaha untuk bikin motor itu komponennya cukup awet ya. Jadi jangan sampai di masa garansi tangkinya itu karatan. Tapi ya buktinya deh di motor penulis pun kejadian. Tapi kalau di motor penulis bisa dibilang kasus khusus karena karatan terjadinya adalah karena pakai aditif minyak atsiri ya. Jadi bukan karena pakai bensin saja, karena selama setahun lebih kondisi tutup tangki motor penulis itu betul-betul bersih, nggak ada masalah apa-apa. Penulis saat itu sudah pakai margarin juga ya, sudah pakai macam-macam sih ya. Yang belum itu adalah pakai aditif minyak atsiri. Jadi penulis sudah pernah pakai, kalau nggak salah Bio One Racing pernah pakai, NASA RPM pernah pakai margarin, pakai minyak goreng, pakai apa mana? Yang jelas belum nyoba minyak atsiri. Ada karat pada tutup tangki, tetapi itu di bagian luarnya. Dan rasanya itu wajar ya, karena kan kena air, terus ya bahan logam antara yang ditutupnya dengan tangkinya itu kan beda. Bahan tutupnya itu dari mungkin alusil aluminium, tapi yang bukan aluminium itu lali sing bahane kerangkis itu lah, apa sih jenenge, lali wis pokoknya bahannya mirip kerangkis. Sementara itu tangki bensin jelas dari ada besinya, baja tipe apa, tapi bajanya tipis dan kuat. Dan tentu kalau yang namanya baja itu level anti karatnya macam-macam. Jadi level anti karatnya ono kelas SS 202, 204, 302, 304, 312, 314, 316. Penulis nggak hafal klasifikasi ini. Yang jelas bahannya nggak sama dengan panci di rumah ya. Panci
stainless steel itu biasanya 316L, dan tangki motor penulis jelas bukan 316L karena ya tampilannya wis CJ ya. Kalau 316L kan mustahil tipis ya, soalnya lagi ketipisan rusak. Sementara tangki itu tipis kan bahannya, karena kalau tebel ya selain nambah beratnya motor juga ya larang ya. Yang unik motor Honda Beat punya penulis di rumah itu justru masih belum kearatan ya, masih bersih, betul-betul bersih, nggak kayak di NMAX ini. Ya NMAX ini sudah nggak muncul lagi saya karatnya, karena penulis sudah lama nggak pakai aditi minyak asiri. Tapi ya penulis terakhir juga sempat konfirmasi ketika menggunakan aditi minyak asiri, jadi muncul lagi karatnya. Selain karena aditif, karat itu juga bisa terjadi, mungkin bener ya omongan oh tangki jangan sering kosong. Tapi menurut penulis masalah utama terjadi kalau tangki itu sering dalam kondisi panas. Kondisi panas bagaimana? Ya kalau motor itu siang-siang selalu dipakai terusan. Jadi untuk mereka yang ojol, untuk mereka yang motornya terusan dipakai siang-siang, kena sinar matahari, kena panas gitu ya. Suhu mesinnya panas, tangkinya posisinya di atasnya mesin gitu ya. Ya padahal ini NMAX tangkinya nggak nangduri mesin. Makanya rusaknya karena pakai itu ya, pakai aditif ya. Terus oh iya, untuk mereka yang kerjanya di mall, jadi mereka yang kerja mall atau mereka yang parkirannya panas luar biasa ya, yang kalau siang-siang motornya dipapar sinar matahari kan panas itu, otomatis ya terjadi banyak penguapan di situ. Juga kalau untuk motor-motor yang didesain sehingga uap air yang ada di bagian bawah motor itu jadi naik, jadi kayak desain-desain Honda motor matic sekarang ya, yang Honda Beat, yang Genio, yang Vario 160 itu kan didesain sehingga uap air yang ada di bagian bawah tangkinya bisa naik ke tangki. Nah itu kalau nggak ditutupi, nggak dilapisi, maka yang terjadi adalah ya bibir tangki sudah mulai berkarat. Enggak cuma bibir tangki saja, bagian pompanya itu kalau motor Honda kan biasanya dari atas. Nah itu rawan karat juga. Jadi biasanya setahun 2 tahun gitu sudah mulai berkarat dan ya bisa bermasalah. Karat sendiri ya apa kan harus dari tangkinya ya. Jadi kalau sudah mulai muncul bibit karat ya apa caranya kudu dibersihkan. Kalau untuk lapisannya agak susah ya, karena kan untuk tempat bensin kalau pakai lemnya bisa lepas, karena ya bensin itu mau pakai Alteco mau pakai lem apapun kan ya sedikit sekali ya lem yang nggak bereaksi terhadap bensin. Ya coba aja dengar dari cerita-cerita yang sering nambal tangki karena karatan, kan sulit ya, apalagi ketika karatnya itu sudah berkembang. Jadi kalau sudah karat, maka yang harus dilakukan adalah menghancurkan sumber karatnya. Tentu bisa juga pakai metode yang di kapal gitu, ditempeli aluminium.
Jadi kalau ada baut aluminium ya coba pakai baut aluminium. Ya apa carane lah bisa nempel aluminiumnya ke anunya, ke tangkinya. Ditempel ya apa carane lah. Penulis sendiri pakai tambal panci, tapi tambal panci kan ono lime. Jadi karena dipisah lem ada beberapa aluminium yang enggak kena ke rangkaannya. Jadi kalau mau pakai tambal panci ya harus dibalik ya. Bagian aluminiumnya yang dikenakan ke apa jenisnya, ke tangki ini. Jadi nggak di lemnya. Jadi kalau di lem nggak begitu efektif. Apa maneh ya. Penulis sendiri merupakan salah satu korban dari yang tangkinya karatan. Tangki karatan bikin saluran bensinnya penuh karat. Injektornya wes kena atau belum, tapi yang jelas pompanya sudah kena. Ya bisa aja fuel dilution ini juga terjadi karena injektornya kena karat ya. Tapi ya wis lah wis. Injektornya nasibnya kayak apa wis, terus pakai pompanya yang udah diganti. Filter bensinnya jelas sudah ganti. Filter bensinnya nggak pakai orisinil, tapi ya menurut penulis rasanya lebih baik dari orisinil, karena yang orisinil itu nggak bisa menyaring partikelnya karat. Jadi kalau pakai filter bensin orisinil resiko pompa rusaknya besar. Di motor penulis sendiri juga terjadi bautnya itu masuk ke dalam tangki. Mungkin itu juga jadi salah satu sumber karat, karena ya kondisinya parah ya, sudah sampai coklat. Kenapa baut bisa jatuh gitu? Ya wis lah, yang jelas untuk mengurangi karat kita itu jangan berharap dari SPBU nya, tapi harus dari pabrik kendaraannya. Karat itu harusnya ditangani dari tangkinya, karena ya orang sudah pada tahu yang bikin karat itu seringnya dari bahan tangkinya. Mungkin ada yang ngomong, pakai sel super, pakai V-Power gak karatan. Yombo lah wis. Tapi kebanyakan orang kan wis nggak bisa mengandalkan bensin sel adoan. Katanya juga bensin sel sudah mau pergi dari Indonesia. Ya terpaksa dari model tangkinya ya. Mungkin ada yang ngomong pakai minyak bisa mencegah karat, tapi ya buktinya penulis sering nggak pakai minyak ya bisa mengurangi karat. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.